Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman divisi Sistem Informasi. Kembali lagi dengan aku, Dewi Amelati Soleha, dengan nomor NIM 05328731. Untuk video kali ini, aku akan ngebahas mengenai tugas ketiga, yaitu mengenai perintah menggunakan algoritma the first search dan bad first search untuk membuat note. Oke, kita langsung lanjut aja ke video selanjutnya. Kita langsung lanjut aja ke tugasnya. Jadi di sini ada tugas ketiga, itu kita diperintahkan untuk membuat program pencarian menggunakan algoritma depth first search dalam bahasa Java. Nah, di sini gunakan graf dengan 7 not yang mewakili A1 sampai A7. Jadi tentukan sendiri nilai hubungan antara notnya itu sendiri. Terus lakukan pencarian angka n pada graf tersebut dengan DFS, yaitu the first search. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Terus di soal kedua juga kita diperintahkan untuk membuat program pencarian menggunakan algoritma breadth first search. Nah, dalam bahasa Java juga, itu juga menggunakan graf dengan 7 not yang mewakili A ke 1 sampai A ke 7. Nah, kita juga disuruh untuk menentukan sendiri nilai hubung antar notnya. Kemudian, lakukan pencarian angka n pada graf tersebut dengan BFS atau breadth first search. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian gambar dengan rinci prosesnya. Oke, kita langsung lanjut aja ke Visual Studio Code-nya. Jadi di sini aku udah buat folder tugas 3 struktur data. Kita langsung buat aja. Namanya the first. Oke, aku bakal nulis dulu kodenya, nanti aku percepat videonya. Setelah itu penjelasannya bakal ada di akhir ya.
Nah, setelah seperti ini, aku bakal jelasin perintah-perintah yang ada di kode yang aku buat ini. Yang pertama ini membahas mengenai graph. Nah, graph ini apa sih fungsinya? Jadi graph ini tuh struktur data yang mempresentasikan graph dalam bentuk adjacent list ya, dengan not bertipe string dan daftar tetangganya dalam bentuk list string, atau daftar node-nya itu dalam bentuk list string. Nah, gunanya visits di sini itu sebagai set yang menyimpan node-node yang sudah dikunjungi agar tidak dikunjungi kembali. Nah, fungsi utama dari public static void main. Nah, ini tuh metode main dengan titik masuk utama ketika program dijalankan. Yang ini ya. Terus kita mendefinisikan target pencarian dengan string target A7 dan lanjut. Jadi graph ini tuh mendefinisikan graph secara manual ya. Jadi di node 1 ini memiliki dua tetangga, yaitu node 2 dan node 3 sampai seterusnya. Kemudian kita langsung mencari targetnya tuh di node 7. Untuk mencetak pencarian target yang tadi, kita pakai sistem outprint proses pencarian divisi DPS. Metode ini melakukan pencarian DPS secara rekursif. Jadi metode yang ini tuh untuk melakukan pencarian depth versus secara rekursif. Gunanya if not equals ini, jika node yang dikunjungi adalah target, maka program akan mencetak nih. Gunanya if not equals ini tuh, jika node yang dikunjungi adalah target, maka program mencetak node telah ditemukan dan akan menghentikan pencarian dari jalur tersebut. Terus yang visit nih, itu tuh metodenya tuh untuk membuat node saat ini ditandai sebagai telah dikunjungi agar tidak dikunjungi ulang. Metodenya pakai ini. Terus untuk menelusuri node-node yang lain menggunakan for string neighbor seperti itu. Langsung kita lanjut aja, coba running ya. Oke, hasilnya seperti ini. Jadi proses pencarian di VS mengunjungi A1, A2 sampai A ke-7. Nah, di node ke-7 itu tidak ditemukan. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, kita langsung lanjut aja ke soal kedua. Di soal kedua ini kan kita diperintahkan untuk membuat program pencarian menggunakan algoritma breadth first search ya, dengan menggunakan 7 node yang mewakili A1 sampai A7, sama kayak yang tadi, cuman pakai metode breadth first search. Kita langsung aja buat filenya, namanya search 1.java. Oke. Sama kayak tadi, aku bakal ngetik kodenya dulu dan di akhir bakal aku jelasin apa aja mengenai perintah-perintahnya. Oke, aku bakal mulai ngetik, nanti di akhir bakal aku jelasin.
bakal ngebahas mengenai import Java util. Di sini tuh sebenarnya maksudnya library yang digunakan untuk mengakses struktur data seperti map, list, queue, and set gitu kan. Nah, kemudian kita langsung lanjut ke bagian public class batch first search. Nah, gunanya ini untuk mendeklarasikan kelas yang bernama batch first search 1. Kita membuat variabel graph yang merupakan representasi dari graph. Di sini direpresentasikan sebagai map. Nah, map ini sebagai kunci yang bertipe string dan value-nya tuh berupa list dari node-node 1, 2 sampai 7. Kemudian kita lanjut ke bagian public static void. Nah, ini tuh metode utama yang akan dijalankan pertama kali saat program dijalankan. Yang bagian ini, kayak graph put ini, di bagian ini kita akan mengisi data pada bagian graph dengan node 1 yang memiliki tetangga node 2 dan node 3. Perintah string target A7 ini berguna untuk memanggil fungsi BVS dengan node awal 1. Jadi kita tuh sedang melakukan pencarian pada node A sampai node 7. Terus apa gunanya queue ini? A queue. Kita tuh menggunakan a queue untuk menyimpan node-node yang akan dikunjungi berikutnya. Struktur ini tuh sesuai dengan prinsip BVS yang menggunakan pendekatan first in dan first out. Jadi set ini digunakan untuk menyimpan node yang sudah dikunjungi agar tidak dikunjungi kedua kalinya, yang perintah queue ini. Terus untuk perintah while ini tuh selama queue tidak kosong, yang tadi yang ini selama queue tidak kosong, kita akan terus melakukan proses BVS. Jadi kita akan mengambil elemen pertama dari queue dan akan mencetaknya langsung di sini, mencetaknya node yang sedang dikunjungi. Nah, yang neighbor ini tuh gunanya yang if not equals target neighbor. Nah, ini tuh jika yang sedang dikunjungi adalah node tetangga, maka kita akan mencetaknya dan akan keluar dari fungsi tersebut. Jadi fungsi for itu tuh untuk mencetak target yang telah ditemukan di node tersebut. Oke, kita langsung running aja. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi proses pencarian di WS. Sebentar. Oke, kita coba lagi. Oke, langsung proses pencarian di VS. Jadi node A7 tidak ditemukan. Mungkin sekian dari aku mengenai penjelasan node menggunakan depth first search dan breadth first search. Mohon maaf jika banyak hal yang kurang jelas dari video ini. Mungkin bisa dikasih komen aja di bawah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.